Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini bisa menyapa dimanapun kekasih Tuhan berada. Tadi sebelum video ini dibuat, Pastor mendapat kiriman ada satu gereja yang di Jakarta, gereja Christ Cathedral yang mengalami musibah. Dan Pastor ikut berdoa di balik musibah ini, tetap mereka kuat, tim pelayan-pelayan Tuhan, pastor, gembala, seluruh diaken, seluruh majelis, tetap kuat, tetap percaya, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pastor teringat ada satu hamba Tuhan, TB Joshua ya, dia pun juga pernah mengalami musibah, yaitu gereja yang dia bangun tiba-tiba itu runtuh saudara-saudara. Dan puji Tuhan itu sekitar setelahnya 2 tahun, sekarang kalau saudara melihat pelayanan TB Joshua itu gerejanya Tuhan memberkati lebih besar lagi. Ya. Nah, pengalaman pastor sendiri di Geraha YHS ini setelah mengalami banyak tempat ini pernah mengalami ada sampai aliran listrik itu sempat terbakar. Ada videonya saudara kesaksiannya bagaimana Tuhan meluputkan pastor dari koslet yang dimana saya melempar waktu itu bukan pakai safety, tapi saya pakai air. Itu suatu kekonyolan pastinya. Tapi di dalam kekonyolan itu Tuhan menolongku, Ebenezer sampai hari ini. Dan juga bulan lalu tempat ini mengalami juga musibah, yaitu banjir, lumpur. Dan puji Tuhan, hari ini rasanya ya lebih bagus, lebih baik. Jadi pastor mau sampaikan teman-teman, pastor gembala yang hari ini video ini dibuat, ada mengalami musibah gerejanya Christ Cathedral ya, yang terbakar. Tuhan tetap punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dan setelah ini nanti pastor ikut berdoa akan dibangun gereja yang lebih lagi memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jutaan jiwa in Jesus name. Amin. Nah, renungan yang pastor mau bagi hari ini, pastor berikan tema solusi demam keras. Saya ulangi ya, solusi demam keras. Ayo kita membaca kitab suci dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 38 bagian B sampai dengan ayat ke-40. Pastor baca ya, bagian B langsung ayat 38. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya menolong dia. Jadi kondisinya ini ibunya sedang sakit dan sakitnya demam keras. Nah, ini temanya ya, solusi demam keras. Kalau hari ini pastor percaya kitab suci adalah kebenaran. Salah satu indikasi orang terserang COVID-19 itu katanya demam, pilek. Tuhan Yesus jawaban. Kalau sampai hari ini pun Tuhan Yesus kuasanya ajaib, dia sanggup menyembuhkan demam yang keras. Apa yang dikatakan kitab suci saudara-saudara? Ayat yang ke-39. Maka Tuhan Yesus berdiri di sisi perempuan itu. Wah, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus ketika tahu ibu mertua Simon Petrus sakit, Tuhan Yesus satu, tidak menunggu lebih lama. Dua, tidak memberikan persyaratan apa-apa. 3, tidak menghakimi. You see, terlalu capek. You see, terlalu forsil. You see, tidak membayar persepuluhan. You see, kurang kasih kolekte. Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah omnipresent. Haleluya. Dia hadir di mana anak-anaknya membutuhkannya. Glory to God. Dan saudara, dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus berdiri
di sisi perempuan itu, Tuhan Yesus hadir saat engkau memanggil Dia. Tuhan Yesus hadir saat engkau memanggil namanya. Dimanapun engkau berada saat ini, saat engkau memanggil Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah kuasa-Mu. Yesus hadir dan berdiri di sisi perempuan itu. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ada sebuah kata yang menarik di sini, yaitu menghardik. Kita kalau menganalisa lebih jauh, kita sulit menggambarkan hardikan Tuhan Yesus seperti apa. Tuhan Yesus pribadi yang kompleks. Dia lembut, dia tegas, dia penuh kasih, dia bijaksana. Jadi menghardiknya Tuhan Yesus ini bagaimana? Coba kita renungkan sebentar. Diamlah, pergilah, aku mau kamu sembuh. Jadilah sembuh. Kita tidak bisa tahu persis bagaimana polanya Tuhan menghardik. Apakah go? Bisa jadi. Itu pastor sering katakan, out in Jesus name, free. Itu versi pastor. Tapi Tuhan Yesus menghardiknya gimana? Mungkin juga taruh tangan pelan-pelan di dada. Ibu mertua Petrus yang kukasihi, sembuhlah. Bisa. Nah, penekanannya di sini adalah jangan engkau terpengaruh fokus yang salah, konsep. Bukan konsepnya, hardiknya, go, keluar. Saya, ada lagi istilah kalau kita orang-orang yang tim doa ya, saya tengking. Ya, ada lagi istilah, wah, pakai dia bahasa lidah. Oh, ada yang nyanyi-nyanyi dulu. Itu mungkin semua bisa-bisa saja. Karena tidak ada sebuah hal patron yang pasti bagaimana Tuhan menghardiknya. Jadi, polaku, bukan itu yang menjadi standarnya. Apa standarnya? Yesus harus hadir di hidup Anda, di bahtera rumah tangga Anda, di seluruh aspek pelayanan Anda. Yesus harus hadir. Jadi bukan pola lembut, kasar, keras, tegas, teriak, pakai mikrofon yang besar, harus, bukan pola. Yesus hadir. Ini yang paling penting, saudaraku. Saya berdoa di hatimu sungguh-sungguh. Lepas daripada agamamu apa, Yesus hadir di hidupmu. Saya berdoa demi kemurahan Tuhan, di rumahmu ada mesbah kehadiran Yesus Sang Raja. Jadi jangan sudah terobsesi, terpatok, gagal fokus dengan pola. Ada hamba Tuhan yang model A, model B, model C. Itu warna mereka, DNA-nya aja berbeda-beda. Tetapi yang paling penting isinya adalah faith, iman, Yesus. Dan ketika Yesus hadir, dia menghardik. Dan ketika orang percaya hadir, dia berdoa untuk orang-orang yang terluka, orang-orang sakit, mereka pun dapat disembuhkan. Yang paling penting, Yesus yang paling penting. Kehadiran Yesus yang paling penting. Kalau Yesus sudah hadir, segala sesuatu dapat terjadi. Haleluya. Panggil Yesus. Kami butuhkan Yesus di hidup kami. Dan pastor mau ajak begini deh. Ketika engkau nonton video ini dan engkau sakit dan mengalami kesembuhan, pastor mau ajak kita berjanji. Mau nggak? Nanti kalau mau tulis komen di bawah ya. Janji apa? Setelah engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara melayani Tuhan. Dari mana, Pak?
Ayo kita selesaikan ayatnya yuk. Ya. Lalu firman Tuhan berkata, ayat yang ke-40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Setelah perempuan itu disembuhkan, ada banyak orang-orang sakit datang yang butuh disembuhkan. Maka Anda yang hari ini yang lihat video ini, ada kuasa kesembuhan. Setelah engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Pastor Andi ajak yuk kita berjanji bersama-sama. Apa itu? Kita mau kasih sisa umur kita ini tidak hidup hanya duduk-duduk saja, menghakimi sana sini, merasa pintar. Kita mau melayani Tuhan dengan hidup kita, dengan darah kita, dengan nyawa kita, dengan hati kita, dengan detak jantung kita. Ayo berjanji bersama-sama yuk. Ketika Tuhan Yesus sembuhkan saya saat ini, wah, kesaksian masuk banyak banget. Ada yang pastor suruh angkat tangan di audio, angkat tangan, sembuh. Nanti saudara bisa lihat secara lengkap update kesaksian yang real itu di story-nya Instagram Pastor Andy Simon TV. Ya, baik. Jadi saudara-saudara, ketika perempuan ini sembuh, ibu mertua pastor sembuh, apa yang terjadi? Dia melayani. Kenapa dia melayani? Karena hidupnya mau dipakai. Ada banyak orang-orang sakit yang akan datang untuk meminta kesembuhan. Pastor senang ya, ada satu dari kesaksian banyak. Kemarin dia berkata, terima kasih Pastor, udah didoakan. Dan dia di kota Palangkaraya, dia berkata, saya mau menjadi penyembuh jalanan di kota Palangkaraya. Selamat buat Palangkaraya, glory to God. Ya, ada orang yang berani mempraktikkan imannya di jalanan dalam nama Yesus. Apakah Tuhan mengecewakan? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Pastor melayani hampir 20 tahun berkhotbah, tidak pernah Tuhan Yesus mengecewakan. Dia adalah Tuhan yang hidup. Panggil namanya, dia hadir. Dia bisa menolong saudara-saudara dan saya. Pastor kira cukup ya? Khotbahnya sederhana. Solusi demam keras dan solusi penyakitmu hari ini, Yesus, Yesus, Yesus. Bukan pola, bukan apa nama gereja, bukan apa doktrinmu, tapi kehadiran Yesus itu bisa memulihkan demam yang keras. Let's pray. Time for healing. Kalau engkau sakit, angkat tanganmu sekarang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah tangan dan media ini, dan berkatilah setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini. Berkati dengan kesembuhan. In Jesus name, aliran kesembuhan mengalir. Be healed. Amen. Taruh tangan di dada. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus name. In Jesus name. Cek tubuh Anda. Cek tubuh Anda. Cek kepala Anda. Ada aliran kesembuhan yang menyembuhkan sakit penyakit Anda. Tuhan Yesus Kristus, penguasa hidup kita, memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Sudah ya, Pastor Andy mau lanjutkan kembali melayani, mendoakan orang-orang sakit. Akhir kata, Pastor ucapkan, teman-teman ya, khususnya yang hari ini gerejanya mengalami musibah, Pastor Andy berkata, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus akan menghapus air matamu, rasa khawatirmu, rasa sedihmu, Pastor ikut merasakan pastinya. Tapi percayalah, Tuhan Yesus mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan Yesus jawaban, Tuhan Yesus penolong yang ajaib. Immanuel, rahmatnya menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.